getaran, dan gelombang. Getaran. Pernahkah Ananda naik ayunan atau melihat orang sedang bermain ayunan? Jika belum pernah, cobalah naik ayunan yang ada di lingkungan sekitar Ananda atau lihatlah video yang berisi orang sedang bermain ayunan. Pada saat kursi ayunan tersebut belum disimpangkan, posisi kursi ada di titik O. Titik O ini disebut dengan titik kesetimbangan. Apabila kursi itu Ananda tarik hingga posisi A, lalu dilepas, maka kursi tersebut akan bergerak bolak-balik melalui titik-titik A, O, B, O, A, O, dan seterusnya. Kursi ayunan tersebut dikatakan bergetar. Gerak ayunan ini adalah contoh getaran, sehingga dapat kita simpulkan bahwa getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya pada lintasan tetap, di mana satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Coba Ananda perhatikan bandul berikut. Bandul ini untuk satu getarannya adalah gerakan dari A ke B, ke C, ke B, kembali ke A. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebut dengan periode yang dilambangkan dengan huruf T besar. Sedangkan banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon disebut dengan frekuensi yang dilambangkan dengan huruf F kecil. Faktor yang mempengaruhi getaran pada bandul adalah panjang tali. Semakin panjang talinya, maka semakin banyak getaran yang terjadi, semakin besar periode getarnya, dan semakin kecil frekuensinya. Dari kalimat tersebut dapat kita ketahui bahwa periode berbanding terbalik dengan frekuensi, sehingga dapat dirumuskan dengan T sama dengan 1/F. Contoh soal. Dalam waktu 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Sehingga rumus frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu. Jumlah getaran pada soal adalah 6.000, sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 0,5 menit. Karena waktu dalam sekon, maka 0,5 menit kita ubah dalam sekon dikali dengan 60, didapat 30 sekon. Sehingga frekuensinya sama dengan 6.000 per 30, didapatlah 200 Hz. Seperti yang kita ketahui bahwa periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran, atau periode sama dengan 1/F, karena periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Karena frekuensi sudah didapatkan 200 Hz, maka periode sama dengan 1/200 sama dengan 0,005 sekon. Sehingga untuk melakukan satu kali getaran dibutuhkan waktu 0,005 sekon. Gelombang. Apa yang ada dalam benak Ananda ketika mendengar kata gelombang? Bisa jadi gelombang air laut, bukan? Tahukah Ananda ada bermacam-macam gelombang selain gelombang air laut? Bunyi dan cahaya merupakan contoh gelombang. Apa hubungan antara getaran dengan gelombang? Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Pada perambatan gelombang, yang merambat adalah energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat atau hanya ikut bergetar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan energinya, gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang mekanis dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis adalah gelombang yang memerlukan media perantara dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang air, gelombang tali, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan media perantara dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang cahaya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang transversal dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah rambat yang tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya adalah gelombang tali dan gelombang air. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya, dengan contoh gelombang bunyi. Gelombang transversal. Nah, ini adalah contoh gambar dari gelombang transversal. Dapat kita lihat bahwa arah getar dan arah rambatnya adalah saling tegak lurus. Pada gelombang transversal terdapat bukit dan lembah. Bukit ditandai dengan gelombang yang arahnya ke atas, sedangkan lembah adalah gelombang yang arahnya ke bawah.
Untuk satu gelombang pada gelombang transversal itu harus terdiri dari satu bukit dan satu lembah jika pada gambar itu dilambangkan dari huruf A sampai dengan huruf C. Itu dikatakan dengan satu gelombang. Satu panjang gelombang dilambangkan dengan lambda, di mana dari huruf A sampai B itu dikatakan dengan setengah lambda, sedangkan dari A sampai C itu dikatakan dengan satu lambda atau satu panjang gelombang, sedangkan dari A sampai D dikatakan sebagai satu setengah lambda atau satu setengah panjang gelombang. Simpangan terbesar dari gelombang disebut dengan amplitudo yang dilambangkan dengan huruf A besar. Pada gambar, amplitudo adalah yang diberi lambang dengan huruf A aksen. Gelombang longitudinal. Nah, ini adalah contoh gambar dari gelombang longitudinal, di mana arah rambat dan arah getarnya adalah satu arah. Nah, jika pada gelombang transversal terdapat bukit dan lembah, pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan renggangan. Dapat Anda perhatikan perbedaan antara rapatan dan renggangan pada gambar. Nah, pada gelombang longitudinal, satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, pada gambar dapat kita lihat bahwa dari titik A sampai B dikatakan dengan setengah lambda, dari titik A sampai C dikatakan dengan satu lambda, dari titik A sampai D dikatakan dengan satu setengah lambda, dan dari A sampai titik E dikatakan